Kalau kita gereja di Pentakosta ini kebaktian itu dikasih jajan. Jadi dulu saya kejar jajannya itu tadi. Pandangan saya mereka ini setan semua nih. Ini setan ini semua nih. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dia. Hari ini kita kembali ke podcast saya, tamu istimewa. Saya kedatangan tamu seistimewa apa tamu saya ini. Langsung aja kita berkenalan. Tentu sebagian sudah sering lihat di medsos. Siapa lagi kalau bukan Bang Farouk Sianipar. Masya Allah. Ahlan Bang Farouk, bisa sedikit cerita pengalamannya kenapa sampai dapat hidayah Islam. Mudah-mudahan ini bukan dalam bentuk sombong, tapi dalam bentuk berbagi. Mana tahu ada hikmah. Bang Farouk sendiri umur sekarang berapa? 40 Ustaz. 40. Nama asli sebenarnya siapa? Agus Erison Sianipar. Dulu sebelum Islam apa agamanya? Kristen Protestan. Protestan. Dulu termasuk taat atau pertengahan atau gimana? Kalau waktu masih sekolah termasuk taat lah Ustaz. Iya. Aktif juga di gereja kan, pemain gitar juga dulu saya. Saya dipasuk gereja di situ dulu karena berangkat dari keluarga tak mampu. Kalau kita gereja di Pentakosta ini, apalagi donaturnya Cina, orang kita Cina, pulang dari kebaktian itu dikasih jajan. Jadi dulu saya kejar jajannya itu tadi. Di setiap Natalan setahun sekali itu ada kayak di sekolah ranking deh Ustaz. Saya selalu ranking 1. Sebenarnya motivasinya itu bukan karena saya ingin pintar, enggak. Karena saya berangkat dari keluarga tidak mampu, saya pengen mendapatkan hadiah. Di mana hadiah itu yang saya butuhkan kan tas. Karena orang tua kan nggak mampu beliin tas. Nanti beli tasnya sekali 5 tahun. Jadi kita dibeliin tas, dikasih baju. Yang jadi penilaian terhadap orang-orang yang juara 1 itu yang banyak pemahaman Bible dan juga hafalan Biblenya. Nah, saya termasuknya. Jadi teman-teman, ini bukan mualaf kaleng-kaleng ya. Ini mualaf aluminium nih, berkualitas. Karena dari kecilnya sudah taat di gereja, sudah aktif. Karena memang banyak tuduhan mualaf-mualaf itu banyak yang kaleng-kaleng, banyak yang sekedar masuk Islam hanya karena faktor-faktor tertentu ya. Kemudian Bang Farouk, apa sih sebenarnya titik balik yang membuat Bang Farouk akhirnya memilih Islam? Cerita awal dulu nih Ustaz. Sebenarnya begitu saya tamat SMA, saya bekerja. Setelah saya bekerja, di sini saya sudah agak aktif lagi di gereja. Karena saya mulai pegang uang kan. Saya tinggal di tengah-tengah kota Medan waktu itu. Saya terikut dengan pergaulan kota. Hingga suatu ketika, waktu itu saya masuk ke diskotik jam 2:30 pagi, diskotik di Medan. Entah kenapa dalam pandangan saya orang-orang di dalam diskotik itu seperti bertanduk Ustaz. Pandangan saya mereka ini setan semua nih. Setan ini semua nih. Tiba-tiba ada pemikiran saya dalam hati saya ini kebahagiaan dan kesenangan yang semu. Karena setelah ini mereka akan kembali kepada kehidupannya. Tiba-tiba saya berpikir, aku akan menikah, akan punya anak, aku akan punya cucu. Tua aku baru mati. Kalau umurku panjang, lah kalau aku mati sekarang, di mana tempatku ini? Hingga saya teringat dengan janji. Dulu Ustadz, waktu di kelas 1 SMA, saya guru Malua di AKBP. Ini berawal karena saya pernah debat sama pendeta saya. Karena waktu itu kan, sebelum itu ada kegiatan Paskah. Disalibkannya Yesus kan, gitu saya ikutin. Jadi ketika ada drama itu, teman saya disalib. Yang jadi Yesusnya. Jaraknya itu dari tanah berkisar 2,5 meter. Saya nonton di bawah. Kan gitu, mulut dia komat kami, gak dengar apa dia bilang. Saya deketin, rupanya dia minta minum. Saya teringat apa yang tertulis dalam Yohanes maupun Petrus. Kan gitu, kisah tentang ketika Yesus disalib. Dia jaraknya 2,5 meter aja aku di bawah, gak dengar aku dia ngomong. Konon lagi cerita tentang penyalibannya Yesus. Siapa yang menulis kisah ini ketika dia berkata Eli Eli lama sabachthani? Dan juga perbincangan dia mulai hari ini, engkau bersamaku akan sampai kepada Firdaus, kepada orang yang disalibkan di sebelah kanannya. Siapa yang mendengar ini? Disalibkan di atas bukit Golgota. Suara itu mengikuti angin. Kalau dia di atas, suara itu tak akan ke bawah tapi ke atas. Inilah yang menjadi perdebatan saya. Sebenarnya pertanyaan saya kepada pendeta, waktu itu pendeta kami Amang Siagian. Saya tanya sama dia, Pak Pendeta, saya ceritakan itu kan kronologis itu tadi. Siapa yang mendengar ketika Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani? Ketika Yesus berkata kepada orang di sebelahnya, mulai hari ini kau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Terus dia bilang nama suratnya kan gitu. Ini siapa? Dia di mana? Apakah dia hadir pada waktu penyaliban? Tidak hadir dari penyaliban. Singkat cerita lah Ustaz ya. Waktu itu saya punya janji dalam diri saya. Aku harus selesaikan bacaan Bible. Kenapa saya janji seperti itu? Karena diskusi itu cukup panjang. Besoknya Bapak Pendeta tuh ngadu ke mendiang mama. Dia bilang saya ngelawan pendeta. Padahal saya tanya jawab kan. Saya dipukul sama orang tua. Dalam hati ini ada kemarahan. Gak dapat ku jawaban darimu, aku akan kaji Bible itu. Nah, janji itu teringat di diskotik. Aku harus dekatkan diriku sama Tuhan dan aku tunaikan janjiku untuk membaca kitab Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu. Jam 4:30 saya pulang ke orang tua.
di sini. Saya ambil Bibelnya. Saya bilang sama bapak saya itu, Pak, ini Bibel saya bawa ke kosku ya, saya bilang. Untuk apa? Mau ku baca dan ku pelajari. Dimulai dari kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Waktu kecil saya suka film Casper. Yang terbayangkan saya kok kayak Casper. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dari mana airnya? Udah mulai datang tadabur. Belum lagi bercerita tentang mataharinya. Mulailah mengkaji hingga saya, kalau kita bacakan dari dalam kitabnya mereka kan, ke Tanakh itu, Taurat, Ketuvim maupun Nevi'im, cerita para nabi dan Bani Israel itu, kita kan seperti diajak nih, hidup di zamannya Adam, hidup di zamannya Musa, hidup di zamannya nabi-nabi berikutnya, Yesaya dan yang lainnya. Kita tahu tentang hukum. Loh, saya sampai di dalam kitab Ulangan dan juga Keluaran tentang hukum. Loh, ini hukum ini kenapa nggak diterapkan di Kristen? Apalagi kitab Ulangan tentang pernikahan dan juga zina kan. Pernikahan di gereja kok berbeda dengan di sini tradisinya Yahudi. Yesus itu kan Yahudi. Cuman waktu itu belum frontal, Ustaz. Udah baca aja lah. Masuklah saya ke dalam perjanjian baru. Diawali dengan kitab Matius. Matius 1 bercerita tentang silsilahnya Yesus. Ya, dimulai dari Abraham, kan gitu, sampai kepada Yakub, turun-menurun. Kok ke Yusuf? Dia ini kan bukan anaknya Yusuf. Kenapa? Marga dia itu disambungkan kepada Yusuf. Terus siapa ini yang menuliskan silsilah ini tadi? Gak ada informasinya. Baru saya baca lah di dalam kitab Matius 1 juga kan 18 dan seterusnya. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau berikan dia nama Yesus. Seorang anak laki-laki lah. Orangnya dia ini bukan Tuhan. Hingga akhirnya saya dapatkan kesimpulan beberapa hal saat waktu itu saya selesaikan bacaan saya di 5 bulan atau 6 bulan. Saya nggak mau lagi ke gereja. Saya tidak mau lagi mengikuti peribadatan apapun di gereja karena saya pahami itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah Dia. Tapi apa yang dikatakan Yesus selaras dengan apa yang dikatakan Musa dalam Ulangan 6 nomor 4. Shema Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Shema Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Yohanes 4 nomor 22. Kami menyembah kepada siapa yang kami kenal, kan gitu. Dia menyembah. Bagaimana dia bisa disembah? Ternyata Yesus bukan Tuhan. Yesus itu tidak pernah menyampaikan ajaran terhadap Kristen. Saya dapati kata Kristen dalam KPR 11 nomor 26. Ternyata semua itu adalah ajaran dari Paulus. Paulus selain membawa Kristen. Saya pahami itu semua. Cuman waktu itu saya belum dapat pemahaman ini. Saya masih ada berkelahi dalam diri saya. Siapa manusia yang paling mengenal Yesus di atas bumi ini? Waktu itu saya ke rumah mama, balik ke rumah mama, saya lihat mama akulah orang yang paling mengenal aku. Karena dia melahirkanku dan dia membesarkanku. Berarti manusia yang paling mengenal Yesus itu adalah Maria itu sendiri. Wanita yang melahirkan dia. Coba saya baca dulu Bible. Balik lagi Ustaz. Dari Matius saya baca lagi. Bagaimana pandangan Maria terhadap Yesus. Ternyata Maria tidak pernah menyembah anaknya. Tidak pernah berdoa dan meminta kepada anaknya. Maria memandang Yesus itu sebagaimana malaikat memerintahkan dia untuk melahirkannya. Lukas 1 nomor 31. Lah, aku yang lahir 2000 tahun kemudian, apa cerita? Apalagi pendeta-pendeta, aku masa lebih tahu tentang Yesus daripada Maria itu sendiri. Hingga saya putuskan Yesus itu bukan Tuhan. Hadir kekecewaan dalam diriku. Ternyata selama ini aku ditipu. Mereka mengatakan Yesus Tuhan, ternyata Yesus punya Tuhan. Matius 11:25. Mereka mengatakan Yesus itu maha kuasa, ternyata Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Ke dalam Yohanes 5:30. Mereka mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1, ternyata Yesus dan Musa mengajarkan Tuhan yang Ehad. Kan gitu, yang Esa, yang Ahad. Ulangan 6 nomor 4, Markus 12 nomor 29. Cuman saya nggak tahu yang benar itu yang mana. Dan saya sempat berpikir untuk mengikuti Yesus. Saya jadikan Yesus ini sebagai junjungan, sebagaimana yang disampaikan dalam Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi saya macet, terhalang dengan Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Saya teringat tentang nasab dari Bani Israel yang dibawa ke Yahudi, diapakan kepada Yesus dalam Matius 1 nomor 1 sampai 10. Matius 10 di Matius 10 nomor 5 sampai 6. Di mana di situ dikatakan Yesus, jangan masuki bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Israel. Aku bukan orang Israel. Jadi kemana nasibku? Gak diterima sama Yesus. Hingga akhirnya sempat saya merasa diri saya itu ateis. Tapi bukan ateis seperti ateis itu. Saya mencari di mana ini? Bapak ini di mana? Bapak yang mengutus Yesus ini di mana? Bagaimana aku bisa sampai kepada Bapak yang telah mengutus Yesus? Saya tinggalkan Bible itu. Sempat saya hidup lagi, hidup seperti tidak mau cari tahu kebenaran lagi 1 tahun. Waktu itu ini momennya dicari kerja Ustaz. Berkisar tahun 2011, mau kerja bangunan. Suara adzan, qadarullah itu Ramadan. Ada terbesit di hati saya melihat orang berbondong-bondong pergi ke masjid itu. Jangan-jangan di mereka ini Bapak yang telah mengutus Yesus itu. Kenapa aku nggak cari tahu tentang Islam ya? Apa sih Islam ini? Kan gitu. Setelah dari rumah teman, saya pergi ke warnet. Waktu itu saya pengangguran Ustaz. Saya punya uang Rp5.000.
3.500 saya gunakan warnet 1 jam, 1.500 saya belikan minuman. Saya klik di Google itu pertama kali saya ingat, apa itu Islam? Keluar jawabannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa itu syahadat? Begitulah literasi artikel itu bersambung hingga saya sampai kepada artikel dalam Facebook tentang perdebatan gitu loh. Tapi dalam artikel di perdebatannya nih Islam dengan Kristen. Begitulah saya selalu ada uang saya pergi ke warnet sampai di hampir 1 bulan saya seperti itu. Saya putuskan saya Islam. Tapi saya belum syahadat gitu loh, karena saya tidak tahu kan bagaimana Islam. Pengakuan diri sendiri aja ya. Iya, ketika orang tanya berkenalan saya, agama apa? Islam, saya bilang. Ada belum syahadat. Belum syahadat. Gitu. Jadi tepatnya masuk Islam syahadat yang dibimbing secara benar disaksikan oleh banyak orang itu Tanggal tepatnya 10 kapan? bulan 10 2012. Masya Allah ya, ini luar biasa ya teman-teman. Mungkin sedikit aja Bang Farouk, bagaimana dulu setelah masuk Islam kepada orang tua? Di awal saya syahadat sampai di 2 tahun setengah itu keislaman saya tutupi. Tapi di 1 tahunnya adik perempuan saya paling kecil saya kasih tahu. Iya. Karena kan saya cukup dekat sama adik perempuan saya paling kecil. Melalui SMS saya bilang sebenarnya aku udah Islam. Saya bilang sama dia. Tapi dia pun nggak cerita sama orang tua ya? Dia nggak berani. Saya bilang jangan cerita ke siapapun karena saya takut kemarin saat andai kan mama aku tahu dia sakit meninggal. Iya. Itu yang di bayangan saya. Masya Allah. Iya. Makanya saya nggak mau ngasih tahu. Jadi setelah Islam sekarang, Bang Farouk gimana perasaannya nih? Masya Allah. Jadi setelah saya Islam ini Ustaz, makanya berkali-kali saya bilang Islam ini bukan hanya sebatas kepercayaan tapi kepastian. Kenapa kepastian? Setelah saya belajar dan saya bandingkan sampai kehidupan saya dulu, ya. Ini maaf cakap Ustaz ya. Islam yang membedakan manusia dengan binatang. Islam itu di dalam Al-Quran dikatakan din. Din itu kan sistem. Jadi ketika saya masuk ke dalam Islam, bahwasanya kehidupan saya dimulai dari saya bangun tidur sampai saya tidur kembali itu sudah terikat dan berada di koridor sistem tadi melalui hukum-hukum yang disampaikan oleh Allah. Dan ketika kita berada di koridor ini, kita tidak akan zalim kepada diri kita. Kita nggak akan zalim kepada orang lain. Dan hidup kita pun akan baik-baik saja ketika berada di situ. Contohnya Ustadz, kalau ketika waktu di agama sebelah, saya punya rezeki ini misalkan. Andai kan waktu itu saya masih Kristen, saya menikah Kristen, saya dapat rezeki ini. Kan suka-suka saya nih ngatur rezekinya. Karena memang di agama saya tidak ada aturannya. Siapa yang berhak atas rezeki saya nih. Tapi di dalam Islam kan sudah ada porsinya. Siapa yang paling berhak atas rezeki kita, tinggal kita mau bagi-bagikannya. Dan hukum halal haram di dalam Islam itu, setelah saya kaji tadi, itu memang baik untuk kita. Dan ketika kita mengatakan sesuatu, contoh nih, insya Allah saya masuk surga, gitu loh. Ada dalilnya. Muslihat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, akan datang malaikat kepada dia, ya jangan kau takut, akan diberikan surga kepadamu. Aku sebut Tuhanku Allah, aku dapat surga. Sementara ketika aku sebut Tuhanku dulu, itu Yesus, aku diusir. Matius 7 21 sampai 23. Masya Allah ya. Oke Bang Farouk, mungkin untuk durasi aja nih. Ya, sekarang kan Bang Farouk, Anda perhatikan sering aktif untuk debat di TikTok nih. Iya. Apa alasannya? Saya kenal TikTok itu dari istri teman saya. Dia tahu saya ketika saya masih Kristen dulu. Jadi suatu ketika dia telepon saya, Farouk kata dia, aku mau kirim kau sebuah video. Coba kau pelajari videonya, ini benar apa enggak kata orang ini, kata dia. Video apa? Kau dengar aja lah, kata dia. Dia kirim, namanya Kak Absah. Dia kirim video, ternyata Unirifa. Ustaz kenal mungkin Unirifa kan? Ya, Unirifa berbicara tentang Bible. Saya simak, saya balas sama kakak itu. Benar, saya bilang. Betul itu isi Bible, kata dia. Iya, saya bilang. Cuman saya nggak mau panjangkan. Saya anggap waktu itu Unirifa mu'alaf. Paling mu'alaf. Makanya tahu Bible. Hingga akhirnya beliau telepon saya lagi. Kau cobalah download TikTok, kata dia. Kan dia tahu cerita saya. Kau kan dapat hidayah kan baca Bible, kata dia. Di situ ada debat di mana mereka itu fitnah agama kita, menghujat agama kita, bantu saudara-saudara kita di situ. Kan gitu. Bayangan saya TikTok itu maksiat. Kan gitu. Dulu masih lagu-lagu aja. Joget-joget. Tapi saya nggak pernah nengok TikTok gitu loh. Kata teman-teman kan banyak yang nggak senonoh di situ. Iya kak, segitu kan aja. Padahal saya download. Lahir anak saya yang ketiga, si Farouk. Di usia 5 bulan dia, saya berpikir, apa ini saya buat untuk si Farouk ini? Tiba-tiba kenapa terpikir, cobalah aku download TikTok. Disitulah saya lihat debat-debat itu tadi. Masya Allah. Barulah saya masuk ke dalam. Sebenarnya awalnya gini Ustaz, saya download TikTok tadi itu, wallahi saya nggak niat mau debat. Karena saya anggap udahlah, saya kubur itu.
masa lalu saya itu. Saya niatnya tadi mau buka kelas tahsin kepada teman-teman yang belum tahu tajwid. Entah kenapa orang-orang teman-teman Kristen ini tahu saya mu'alaf, mungkin karena marga. Iya. Mereka itu mengganggu saya. Iya. Saya di DM, diajak jadi Kristen balik, Nabi saya dihina, Quran dipelintir, saya bisa jawab ini kan gitu. Iya. Cuman kan karena saya berguru, saya takut apa yang saya lakukan ini salah. Cuman saya dendam, saya nggak jawab mereka, saya nggak mau jawab mereka. Hingga akhirnya di sini nih, pas belajar tahsin, saya tanya sama Ustaz Yasin, agama kita di Allah, saya diajak balik Kristen lagi. Sama Ustaz ini saya pernah cerita tentang saya. Bukankah kau dulu pernah cerita bahwasanya kau dapat hidayah dari baca Bible? Iya. Berarti kau mengerti sedikit banyak tentang kitabnya mereka? Iya. Kata Ustaz saya, lawan mereka. Nggak salah itu Ustaz. Enggak. Setidaknya kalau mereka agar tidak ada lagi fitnah atas agamamu, setidaknya di media sosialmu, kata dia. Oh boleh Ustaz? Boleh, kata dia. Nah besok mulai saya lawan mereka melalui DM ini. Terus saya belum punya komal itu kan, belum punya followers banyak. Saya masuk ke komalnya Tuan Raja Dolar. Saya masuk Tuan Raja Dolar situ, Bang Sera naik kan seorang Kristen, tapi Bang Sera dulu buka komal 24 jam Ustaz, tapi dia tidur. Kali pertama saya debat sama pendeta. Di komalnya dia tadi. Di komal dia. Penontonnya jadi rame, semua tapping di bawah, banyak minta naik kan, tapi nggak ada minta tapping di bawah. Itu Faruk Syaniper bisa debat, Waktu itu kami membahas tentang perpuluhan kepada pendetanya. Hingga akhirnya pendetanya marah-marah, saya dimaki-maki sama dia bisa debat lagi, dia keluar. Ternyata baru situ saya tahu dia kena Bennett. Datang Bang Seranya. Hingga akhirnya dia naikkan orang, baru orang yang di bawah ini tadi bilang cerita ke Bang Sera. Ini Faruk Syaniper tadi debat, kata dia. Sama iya debat dia tadi, iya debat. Baru dicari tahu, kamu siapa? Saya bilang saya mu'alaf begini. Nah disitulah mereka mulai mengikuti saya. Masya Allah ya, alhamdulillah. Ternyata itu ya kisahnya Bang Faruk ini menjadi orang yang istimewa di podcast saya ini karena beliau memang semangat ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan ya Bang Faruk sehat, terus berkontribusi karena ini yang kata Allah, in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menolong kamu. Jangan takut Bang Faruk, tetaplah berdakwah. Mudah-mudahan lisanul haq, lisan yang hak, lisan kebenaran insya Allah akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Itu saja mungkin satu kata tentang Islam, Bang Faruk. Perjuangan, Masya Allah. Islam itu perjuangan. Yuk kita perjuangkan Islam. Ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh semua mu'alaf. Yuk kita berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala.